Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang koloid dan pembuatannya pada seri pembahasan soal-soal. Kali ini di part pertama kita akan membahas 5 soal nomor 1 sampai nomor 5. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk melihat video terbaru dari channel Jimmy ID. Nah, untuk yang nomor 1 kita perhatikan hal-hal berikut merupakan sifat sistem koloid kecuali pertama, A stabil, B tidak dapat disaring, C ukuran partikel kurang dari 1 nanometer, D homogen, E menghamburkan cahaya. Pada pilihan ini sudah saya tandai C yang berwarna merah adalah jawabannya. Nah, penjelasannya bagaimana? Nah, kita perhatikan ciri koloid sendiri ini bersifat homogen atau tampak homogen secara makroskopis, tapi sebenarnya dia heterogen secara mikroskopis. Ini jawaban yang D, ini benar. Ukurannya antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Nah, untuk pilihan ini karena ini kecuali berarti yang bukan jawaban kurang dari, harusnya antara 1 sampai 100 nanometer. 2 fase stabil, lebih stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Oke, cukup jelas penjelasannya. Selanjutnya nomor 2. Sifat-sifat berikut menunjukkan sifat koloid kecuali. Nah, ini saya tandai warna merah dapat lolos dari kertas saring. Yang B ini sifat-sifat yang sesuai menghamburkan berkas cahaya, dapat mengabsorpsi, menunjukkan gerak Brown, dapat bersifat hidrofob atau hidrofil. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, koloid sendiri hanya dapat disaring dengan penyaring ultra. Nah, ada beberapa sifat koloid, efek Tyndall, yakni ini sifat yang ditunjukkan dengan penghamburan cahaya. Jadi bila suatu sistem koloid dipancarkan, diberikan sinar, maka partikel-partikelnya akan memancarkan cahaya. Itu karena adanya partikel-partikel berukuran koloid. Gerak Brown ini sudah kita pelajari. Gerakan dari partikel dalam sistem koloid yang terjadi karena ada tumbukan antar partikel tersebut. Gerakan ini sifatnya acak dan tidak terhenti. Jadi menunjukkan adanya gerak Brown ini pada sistem koloid. Elektroforesis, suatu proses pengamatan, imigrasi atau perpindahan partikel-partikel dalam sistem koloid karena pengaruh medan listrik. Ini elektroforesis. Selanjutnya adalah adsorpsi, proses penyerapan bagian permukaan benda atau ion yang dilakukan sistem koloid dan bermuatan listrik. Sifat selanjutnya adalah koagulasi, suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk suatu gumpalan yang lebih besar. Sedangkan dialisis, kemampuan koloid untuk memisahkan ion-ion dalam proses. Nah, koloid liofil dan koloid liofob. Nah, koloid liofil ini suatu sistem di mana terdispersinya mempunyai daya tarik terhadap medium pendispersinya. Sebaliknya koloid liofob suatu sistem di mana zat terdispersinya mempunyai daya tarik yang kecil terhadap medium pendispersinya. Jika medium dispersinya adalah air, maka dua jenis ini disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Jadi ini ada beberapa sifat dari koloid. Ini penjelasannya sebagaimana pada pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas tentang sifat-sifat koloid. Nah, karena yang bukan sifat koloid, ini yang A
Lalunya nomor 3. Peristiwa berikut ini: 1. Pembentukan delta pada muara sungai, pemurnian gula pasir, penyembuhan sakit perut oleh norit, penjernihan, merupakan contoh koagulasi koloid. Nah, pada pilihannya ini kita lihat ada poin 1 dan 4 ini yang merupakan contoh dari koagulasi. Nah, untuk lebih detailnya bisa kita lihat. Nah, koagulasi sendiri merupakan suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk suatu gumpalan yang lebih besar. Penggumpalan ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain karena penambahan zat kimia atau enzim tertentu. Contoh peristiwa koagulasi diantaranya ini pembentukan delta, muara sungai, penggumpalan karet, penggumpalan lumpur, koagulasi asap atau debu dengan koagulator listrik, penjernihan air yang merupakan salah satu contoh koagulasi. Air umumnya mengandung berbagai macam zat kotoran yang terlarut seperti pasir dan lumpur dalam koloid. Dengan memasukkan elektrolit seperti tawas, maka akan terjadi koagulasi dan zat yang terlarut dalam air ini akan mengendap. Setelah mengendap, senyawa ini lebih mudah dipisahkan dari air agar air menjadi lebih jernih. Ini penjelasannya. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Berikut merupakan cara pembuatan koloid. Nah, cara membuat koloid. Ini ada reaksi redox, Bussard-Bredig, reaksi hidrolisis, peptisasi, reaksi pemindahan mekanik. Nah, ini pertanyaannya, pembuatan koloid secara dispersi. Nah, di sini sudah saya berikan warna merah. Nomor 2, nomor 4, nomor 6. Kita tahu pembuatan koloid itu ada 2, secara dispersi dan secara kondensasi. Nah, kita lihat penjelasannya seperti ini. Pembuatan koloid dengan cara dispersi dapat dilakukan dengan cara mekanik, peptisasi, atau dengan loncatan bunga listrik, atau cara Bussard-Bredig. Cara mekanik ini butir-butir kasar digerus dengan lumping atau penggiling koloid sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu. Contoh sol belerang yang dapat dibuat dengan menggerus belerang bersama-sama dengan suatu zat inert seperti gula pasir, kemudian mencampur serbu halus itu dengan air. Cara peptisasi, pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan zat pemeptisasi atau pemisah. Contoh agar-agar yang dipeptisasi oleh air, karet oleh bensin. Cara Bussard-Bredig, ini untuk membuat sol-sol logam yang akan jadikan koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan kepada medium dispersi. Berikutnya soal nomor 5. Proses elektrodialisis yang dilakukan terhadap larutan koloid bertujuan untuk ini memisahkan partikel-partikel koloid, mengendapkan partikel-partikel koloid, mengukur dimensi partikel koloid, atau yang E semuanya benar. Sebagaimana yang saya kasih tanda ini, elektrodialisis ini sebenarnya hanya bertujuan membuang kelebihan ion-ion dari larutan koloid. Mana di jawaban D. Nah, ini tadi pembahasan soal-soal koloid dan pembuatannya part 1. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.